Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Safa Tarisa Rahman, Reski Romansyah, Dinda Nur Arsyah, Dewi Amira, Milenia Andriani, dan saya sendiri Salma Salsabila. Kami akan menjelaskan hal-hal seputar Pancasila yang akan kami jelaskan langsung di Hutan Juanda. Pengertian Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar filsafat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar dan pengaturan tingkah laku yang baik. Menurut Iyar Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang terpendam dan turun-temurun sekian lamanya oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan saja hanya filsafat negara, melainkan Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Lambang negara kita didesain oleh Sultan Hamid II, seorang perwira tinggi berpangkat mayor jenderal di tentara KNIL. Pria berdarah Arab Indonesia itu merancang lambang Garuda setelah adanya suruhan dari Ir Soekarno untuk membuat lambang negara. Melalui proses penyeleksian panitia lambang negara, dipilihlah dua desain, yaitu milik Hamid dan milik Muhammad Yamin. Jumlah bulu burung Garuda sama dengan hari kemerdekaan. Sayap kiri dan kanan berjumlah 17 melambangkan tanggal kemerdekaan. Bulu pada ekor berjumlah 8 yang melambangkan bulan Agustus. Bulu pada pangkal ekor berjumlah 19 dan pada leher berjumlah 45 melambangkan tahun kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Jika digabungkan menjadi hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Di dada burung Garuda juga terdapat perisai yang pasti memiliki makna di dalamnya. Garis hitam tebal yang ada di tengah perisai dan membagi 4 simbol merupakan lambang garis khatulistiwa yang melintasi negara kita dan menjadikan Indonesia sebagai negara tropis. Adapun warna merah dan putih yang tak lain adalah warna bendera kita. Putih yang dicengkram oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti sebagai pengingat dan penguat akan keberagaman. Adapun warna-warna lain yang terdapat pada burung Garuda yang pasti memiliki arti. Putih yang berarti kebenaran, kesucian, kemurnian. Hitam yang berarti keabadian. Merah yang berarti keberanian. Hijau yang berarti kesuburan atau kemakmuran, dan kuning yang berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945, dan hari kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober 1965. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang disimbolkan oleh bintang, ini menyimbolkan untuk tuntunan jiwa masyarakat serta cahaya penerang layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, memiliki satu agama dan menjalankan ibadah, menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, dan tidak memaksa untuk menganut agama tertentu. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan oleh rantai, melambangkan hubungan manusia. Jika diperhatikan, terdapat dua macam gelang yang terikat, yaitu persegi yang melambangkan pria dan lingkaran yang melambangkan wanita.
Penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan adat, menjaga adab dan kesopanan, berani menyampaikan kebenaran, dan menegur kesalahan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin yang memiliki arti yaitu mencerminkan Indonesia memiliki berbagai latar budaya berbeda-beda. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu cinta tanah air, mencintai dan mengonsumsi produk lokal, menghasilkan prestasi yang membanggakan Indonesia. Yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan oleh kepala banteng yang memiliki arti yaitu mencapai permusyawaratan diperlukan berkumpulnya orang-orang terlebih dahulu. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah, ikut serta menggunakan hak pilih, menghormati hasil musyawarah. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas yang memiliki arti yaitu pangan dan sandang di mana setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hak-hak dasar tanpa adanya kesenjangan sosial. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu orang yang kesusahan, meningkatkan kesadaran sosial, dan menghargai karya atau hasil orang lain. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno pada hari terakhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofi ground flag bagi negara Indonesia merdeka. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama sebagai pedoman hidup bangsa, yang kedua sebagai jiwa bangsa, yang ketiga sebagai kepribadian bangsa, yang keempat sebagai cita-cita bangsa, dan yang kelima sebagai sumber hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting. Kepribadian Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, ada Pancasila sebagai sumber hukum. Maksudnya, Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang terakhir ada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya mengidamkan sebuah negara yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Kita harus memiliki kemanusiaan yang tinggi, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Kita harus senantiasa bermusyawarah untuk setiap pengambilan keputusan, dan kita harus senantiasa berperilaku adil. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966.
yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah dimurnikan dan diperoleh oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama seluruh negara, menurut MS Renan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional. Karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 itu tersusun secara hierarkis piramidal. Setiap sila memiliki hubungan sedemikian rupa saling mengikat dan menjiwai satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Alasan Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi NKRI adalah: yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, antar golongan secara berkeadilan. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi sesuai dengan budaya bangsa. Yang keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam tercapainya tujuan tersebut. Dari kesimpulan video ini adalah Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang PPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila yang pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.